kembali lagi dengan Magic Trade. Pada kesempatan kali ini ya kita akan berbagi salah satu saham beberapa saham super swing. Namun ingat, swing ini biasanya memiliki waktu yang agak panjang ya, gitu. Namun bisa memberikan, punya potensi untuk memberikan gain yang sangat besar gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kenapa kita menyukai saham ini, kita akan menggunakan teknik yang namanya accumulation schematic accumulation dari Wyckoff. Terus apa sahamnya? Mari kita mulai. Kita mulai langsung. Composite nggak usah kita bahas lagi. Memang composite ini sebenarnya juga sudah view kita kan main di 7.000 di atas, sudah sore kita bilang begitu ya. Oke, jadi kita skip itu composite. Jadi saham-saham yang menurut kita bakal ngasih cuan besar, yaitu saham pertama adalah DKFT. Ini sebenarnya saham yang sudah sering kita sebut di channel kita ya. Kemarin kita ngambil di sini, kita bisa TP di sini. Trik jangka pendek dia bisa TP sampai 140 lebih. Tapi ada apa dengan DKFT ini sebenarnya? Sprint jarak jauh juga ternyata ada di ada juga di DKFT. Dari sini ke sini udah berapa cuan kita kemarin? Sprint sampai 30% lebih. DKFT saham yang sangat kita sukai juga ini. Oke, kalau saya sebagai jarak jauhnya juga DKFT ini sangat menarik. Sedikit banyaknya bercerita yang mengenai story dari saham ini secara teknikal ya, secara teknikal. Kalau secara fundamentalnya mungkin bisa dicari sendiri, ataupun corporate actionnya itu bisa dicari sendiri gitu ya. Oh, hilang. Oke. Nah, pertama seperti kita tahu DKFT ini turun sangat jauh begini. Ini pada waktu di saat dia bisa, kalau di sini pasti zaman COVID ya. Di sini juga itu dia waktu zaman dia belum punya smelter, jadi dari mana penghasilannya gitu kan. Itu dari segi cerita, dari fundamentalnya. Tapi dari segi cerita teknikalnya itu kita bisa coba memprediksi, intuisikan gitu ya. Kan dari Wyckoff itu bilang, mengatakan dia mempelajari ataupun dia memberikan pelajaran kepada kita mengenai intuisi apa yang dilakukan oleh composite man, atau sering kita sebut di zaman sekarang itu adalah market maker atau bandar gitu ya. Jadi ini coba kita intuisikan apa yang terjadi di DKFT gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tiba-tiba apa namanya, di sini ternyata di sini ada pembelian, bisa dibilangkan suatu, kita tahu kalau suatu saham sudah mulai turun jauh, apa yang bisa balikannya itu ya pasti uang besar atau big money gitu kan. Tapi tidak serta-merta big money itu bisa menahan langsung guyuran tersebut. Dia pasti selalu melakukan test market istilahnya ya. Di sini kita bisa lihat setelah sampai di sekitaran harga 200 sampai 160-an ini, big money mulainya test market gitu ya. Maka dia bisa tahan gitu. Makanya ada kalau kita lihat di sini ada volume yang nge-spike gitu. Jadi dia mencoba ngetes market, ditahannya dengan duitnya, terus ternyata dia tidak tahan, ternyata dia cuma ngetes market, ternyata supply-nya masih lebih banyak daripada yang bisa dia tahan saat ini. Tentu sebagian uangnya belum banyak yang masukkannya di situ, mungkin beberapa persen saja, masih sedikit, hanya sedikit. Ternyata dia belum bisa dirasanya ya, sudah dibiarkannya aja turun ya, turun terus gitu sampai dia mencapai titik yang namanya
selling climax ya, selling climax. Kalau di sini juga market maker juga sebenarnya berspekulasi gitu. Rasanya ini adalah harga yang cukup murah, dimainkannya lagi duitnya di sini. Mainkannya duitnya di sini, cus mainkannya duitnya di sini, dan retail mulai ikutan, dan merasa juga ini sudah mulai murah. Retail sudah ikutan dan harga mulai terdorong ke atas. Namun ketika terdorong ke atas, kita bisa lihat di sini kita buat harga turun lagi. Kenapa bisa turun? Ya di bandar jual barang-barang yang dia coba beli di PS ini dulu. PS ini adalah preliminary support di ASC ini, selling climax. Dia buang di sini, dia akan loss di sini. Nah, kenapa dia buang di sini? Itu untuk menambah modal lagi. Namun jangan heran kenapa dia buang. Dia tidak akan loss sebenarnya dia untung, karena kalau dia beli di sini, dia beli di sini pasti rata-ratanya sekitaran di sini kan, sekitaran seginilah, sekitaran di auto rally inilah, di AR ini. Auto rally ini karena ada partisipasi retail gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini jualannya juga pasti candlenya itu jarum-jarum di sini di atas ya kan, jarum-jarum, terus jarum-jarum. Ini jualan si bandar lah, dia akan loss lah barang yang di atas. Jadi average-nya sekitaran di bawah air ini, saya bilang dia masih untung sedikit gitulah ya, barang. Namun duitnya kembali lagi. Setelah itu barangnya tidak bisa dijualnya, pasti habis karena market tidak apa namanya, tidak bisa nampung yang di waktu di sini kan. Volumenya ini tiba-tiba dari kita lihat menanjak ya, tiba-tiba besar seperti ini ya, market tidak bisa menampungnya. Lihat volume jualan di sini juga kecil tuh, volume jualan kecil di sini tuh, jadi market tidak bisa menampungnya. Nah, jadi dia cuma bisa jual sebagian. Nah, dan harga kalau dia jual pasti harga turun. Nah, sampai suatu titik yang namanya dia coba beli lagi gitu ya, untuk backup lagi gitu. Kenapa dia backup lagi? Biar bisa menurunkan average-nya lagi. Nah, dia jual di sini kan pasti nambah duit lagi. Duitnya kembali lagi sebagian dari pembelian yang di sini gitu ya. Dia coba dorong lagi. Ya, tiba-tiba di sini itu volumenya uh, volumenya meledak lagi kan. Volume meledak lagi, dia coba di sini lagi, harga di sini. Oh, di sini partisipasi retail makin menggila gitu kan. Partisipasi retail semakin menggila. Partisipasi retail makin menggila. Tes. Sampai pada suatu titik sudah ada euforia, dia jualan keras gitu. Dia habisin barang yang di PS tadi. Dia habisin di UA ini. Ini UA ini sebenarnya adalah uptrust ya. Dia lakukan uptrust action. Lihat jualannya ini kasar ini. Candlenya jarum kan. Dia habiskan barang dia sisa yang di PS tadi. Ya, berarti dia punya barang di mana tadi sekarang? Jadi dia punya barang di mana? Di PS sudah hilang. Dia tinggal punya barang di SC sama ST. Average-nya di bawah. Dia bisa jualan, bisa dibilang ini tidak cut loss lagi. Dia membackup kerugian yang dia potong di sini ya. Ya cut loss namanya. Jadi sekarang dari dia nyangkut, sekarang retail yang pada nyangkut dibuatnya ya. Setelah dia jual gini, paksa ini teruskan, jual lagi semua. Habis barangnya. Jadi habis barangnya pasti, kalau habis barangnya ya dia biarin aja sahamnya. Habis barangnya yang di atas, apalagi kan. Nah, pasti tujuan bandar itu ngumpulin barang pasti di harga bawah. Dia nggak akan mau lagi ngambil di sini. Dia kan sudah tahu titik terendah dari saham itu yang bisa dia tahan di SC sama di ST ini. Dia bisa kendalikan di titik itu. Jadi dia tidak akan mau beli. Sangat jarang, sangat jarang ada bandar yang mau beli sekitar di atas ST sama SC ini lagi. Karena dia sudah tahu titik terendah dari suatu saham ini ya, SC sama ST. Sangat jarang. Makanya harga dibiarinnya pasar itu turun terus, volume mulai hilang karena dia tidak membuat liquidity lagi di situ. Retail sudah mulai pasrah di sini ya. Pasrah yang nyangkut di sini. Pasrah terus. Sampai suatu saat, sampai di titik
secondary test berikutnya. Lihat secondary test berikutnya. Pasti di sekitaran secondary test yang pertama atau di bawah atau sedikit di atasnya. Sangat jarang dia mengambil di atas lagi gitu. Kalau dia sudah habis jualannya di atas, ini kan bisa bilang habis barangnya ini. Jualannya ini kasar ini. Nah, lihat dia secondary test lagi. Ya, secondary test, di tesnya lagi marketnya. Lihat volumenya tiba-tiba muncul semua itu. Muncul di secondary testnya terus ya. Dan di sini kumpulnya barang. Dan pasti kalau dia ngumpulin barang kan barunya sudah banyak. Ya, dia kumpulin lagi terus-terusan, ya pasti harga naik kalau dia ngumpulin. Di sini mungkin partisipasi retail sudah mulai berkurang karena sudah merana dari uptrust sampai ini ya, dari uptrust tadi merana dicekek injek sampai sini ya. Di sini pun mungkin tidak mau retailnya dibawa lagi terus ke bawah, injek gitu ya. Sampai suatu titik di sini mungkin retailnya sudah pasrah, ya retail pada jualan lagi gitu kan. Udah hilang harapan, mumpung bisa cut loss lebih rendah, kita cut loss lah gitu. Mungkin pikiran kita kan dari retail kan, hanya retail pada cut loss, dan makanya menimbulkan yang namanya spring lagi gini. Dan dia juga jualan juga beberapa barangnya untuk menjemput beberapa stop lossnya pada para retail tadi, mungkin yang pikir ini ada support gitu kan, dibuatnya di sini. Itulah retail pada cut loss pasti di sini sudah jebol support nih gitu pasti kan. Nah, disinilah terjadi spring, dia tampung lagi orangnya di sini, tampung habis bisa dilihat terus. Jadi dia punya semuanya di harga bawah, di spring, di ST1, ST2, dan di SC. Sedangkan barang dia di atas yang awalnya nyangkut sudah habis, sekarang retail yang nyangkut, dia yang punya barang bawah. Habis pun barang atasnya itu dengan keluar dengan profit yang bisa dibilang profit yang cukup besar, sedikit cukup besar. Dia spring, dia ngumpulin barang, didorong lagi harganya, didorong, lalu kemudian lakukan tes lagi, spring ini tes lagi. Spring test ini istilahnya, dites lagi di sini sebenarnya spring test. Ngetesnya ini biasanya bakal di ST ini atau sampai di spring, tidak ada bakunya gitu ya. Dites lagi di sini untuk sebenarnya ini untuk ngusir retailnya semua, dan juga untuk ngumpulin barang sebenarnya. Jadi tidak serta-merta market maker big money itu bisa ngumpulin barang dengan cepat ya. Dia bisa butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk membuat suatu project dari suatu saham. Sekarang harganya setelah dia tes, dikumpulin lagi di sini, retail yang mungkin ikut di sini lagi, cut lagi di sini kan, dites lagi, dan sekarang naik lagi, dan setelah naik sekarang dibalikin lagi. Jadi ini adalah low point terakhir. Last point support ya, bisa dibilang sekarang itu saham ini berada di last point support, itu bisa bilang support terakhir sebelum saham ini naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi kenapa? Karena si bandar sudah ngumpulin barang di titik-titik tadi, di titik SC, ST spring, di tes tadi kan. Ya tinggal uangnya secara tinggal yang di AR ini, ya tinggal goreng-goreng saja. Sekarang tinggal goreng-goreng saja, dia sudah punya harga bawah, super bawah, ya tinggal goreng-goreng saja. Tinggal goreng-goreng cuma bisa dibilang tektok-tektokan. Tektok masuk duit, keluarkan, masuk duit, keluarkan, untuk tektokan untuk naikin harga gitu ya. Jadi karena itulah kenapa kita bilang DKFT ini menarik. Karena secara wake off, dia bisa target pertama itu bisa sampai di inilah di 300-an, 292. Nah, target terdekat di AR ini kan sudah nyampe ini sebenarnya, sudah nyampe kemarin ini. Namun dia retest lagi, dan kalau sampai di UA ini sangat bagus, bisa sampai 145% ya. Namun tahu swing itu bukan hanya satu minggu ya, 1 hari 2 hari, bahkan bisa berminggu-minggu dan berbulanan gitu. Tapi ini sudah bisa dibilang kalau ini fase 1, fase 2, fase 3, sekarang kita sudah fase D, di fase goreng-goreng saham ini istilahnya.
untuk DKFT. Itulah mengapa kita bilang DKFT ini salah satu saham super swing yang menarik dan sering kita bahas di channel kita. Nah, channel kita kan bahasnya ini di sini sprint jangka pendeknya, di sini juga dilakukan sprint jangka pendek. Jangka panjang ini sebagai tesnya. Dan dia sampai ke AR ini juga auto rally ini. Ya, itu. Itulah cerita dari DKFT ini. Ada juga saham yang menarik selain DKFT. Kalau kita lihat MDKA juga menarik. MDK. Selain harga gold ya. Kalau kita lihat harga gold dulu sebelum ke MDK. AU. Kalau kita lihat harga gold, dia itu sudah breakout ya. Breakout dan hari Jumat kemarin rally lagi. Emas ini juga sama ceritanya, dia buat spring juga di sini kan. Setiap spring itu pasti harga, bisa dibilang kemungkinan besar itu harga bakal kencang ya setelah lakukan spring. Tes, sekarang dia breakout. Hasilnya bagus, dia juga didukung dengan harga komoditi yang bagus. Kenapa teknikalnya bagus? Kita dulu pernah rekom MDKA di saham-saham berburu saham emas gitu ya. Ada MDKA, Harta, BRMS, Pesap, Antam, Arci, di sini semua. Bisa dilihat lah saham-saham emas kita di sini. Setelah kita rilis itu langsung terbang semua sahamnya. Oke, kalau ini gimana? Kalau secara chart pad kan namanya widening wedge kan. Widening wedge dia break widening wedge-nya dan dia terbang gitu ya kan. Walaupun kita bilang BOS after confirmation. Kita bisa beli di sini. Setelah breakout kita bisa beli. Sebenarnya selain widening wedge ini juga menunjukkan adanya white. Targetnya di mana? Ya, kalau pro widening. Oke, teman. Ya di sini ini jangka pendek write off-nya. Angka yang tidak terlalu jauh seperti DKF yang ngumpulin barangnya. Itu ngumpulin barang itu kan itu lama kali. Kenapa lama? Karena kita lihat DKF itu sebenarnya liquidity-nya jauh lebih rendah daripada si MDK. Saya kan MDK ini sangat liquid di LQ45 kan. Jadi tidak lama untuk bisa ngumpulin barang di MDK. Makanya jangka write off-nya itu lebih pendek menurut saya. Jadi di sini adalah APS preliminary support ya. Di sini kita lihat ada volume tiba-tiba kan. Volume tiba-tiba ini terus jadi di sini si bandar coba untuk nahan derasnya guyuran ini kan. Ternyata dia tidak tahan, harganya turun lagi dia kan. Turun sampai yang namanya selling climax. Di sini selling climax ya. Setelah harganya murah, dia coba lagi duitnya di sini. Oh, ternyata tidak ada perlawanan lagi seperti yang di sini. Berarti dia tahu di sini klimaksnya. Jadi trading buy-nya itu di antara PS sama inilah, sama si SC inilah trading buy dia. Karena dia tahu harganya itu tidak akan sampai di bawah SC lagi, kecuali dia yang membuat gitu. Secara SC tadi biasanya akan ada auto rally. Auto rally di sini ternyata auto rally AR. Di sini auto rally kenapa? Karena kan dia coba tes, oh tidak ada guyuran tes lagi. Kalau lihat ini pasti retail pasti pada ikut kan. Makanya saham auto rally. Setelah auto rally, lihat sahamnya itu pasti suntik ke atas. Hammer langsung gitu ya. Dia jual barang yang di sini semua. Kan dia beli di sini, dia sebenarnya kemarin tadi kan DKFT dia ceritanya dia tidak bisa jual semua. Kalau ini kemungkinan dia bisa jual semua. Kenapa liquidity-nya bisa? Karena kan duitnya di sini belum sebanyak dia beli di SC sebenarnya.
dia cuma ngetes market aja, tes ombak di sini kan. Nah, jadi dia bisa jual semua, terus candle-candlenya jarum-jarum, langsung candlenya ini juga di sini, habis. Tersiksa lah retail yang beli, yang FOMO di sini, yang katanya, break out gitu ya, break out dari ini, tersiksa lah. Jadi ini namanya dia tes lagi yang namanya secondary test. Secondary test karena dia tahu kan harganya itu lagi di sini bawah, di sekitaran harga bawah gitu ya. Yang akan mau di atas lagi karena dia tahu harga paling bawah dari si emiten ini. Di apanya lagi, dinaikkannya lagi, dan dia jual lagi ya. Kalau ada sisa barang di sini, jualnya lagi. Di sini tidak akan ada uptrust biasanya. Nampak kan? Tidak akan ada uptrust. Kenapa? Karena cerita awalnya kan di sini barang dia sudah habis, kita bilang tadi kan. Bisa dihabiskannya. Si PS ini bisa dilebihi, ada kemungkinan barang si bandar bisa habis di sini. Makanya tidak ada uptrust lagi yang melebihi si auto rally. Nah, habis itu ya dia biarin aja sahamnya jatuh lagi, tidak ada tes ditekannya lagi, dijualnya lagi di sini, ditekannya sampai suatu titik untuk bisa beli harga yang lebih bawah lagi, yang namanya spring, dilakukan di sini spring, dijual lebih bawah lagi. Apalagi ini kan ada sentimen ini di sini, laporan keuangan si MDKA, makanya si retail berbondong-bondong keluar di sini. Wah, enak lah rasanya tanpa perlu banting barang, dia bisa ngumpulin di bawah. Nah, dikumpulinnya lagi di sini, ya udah kumpul di sini, baru di sini yang namanya tes. Tes di sini, di tesnya lagi springnya di sini sekitaran ST biasanya. ST, sekitaran ST ya. Ini dia tes lagi di sini. Naik di tes, sini ST juga. Lagi ST di tes lagi, ya sudah, dia sudah punya barang bawah, dia sudah bisa jualan barang di PS ini, barang di PS ini bisa uang dari barang PS ini bisa digunakan untuk goreng-goreng. Ya udah, goreng aja ke atas, makanya break dia semua ini. Di break. Nah, dari break yang sekarang kita bilang kan POS after confirmation. Nah, bisa di-buy setelah dia break. Ternyata dia break di sini dan dia lakukan di sini LPS terakhir. Dia lakukan di sini LPS terakhir di sini. Malas sekali nulisnya ya. LPS up lah ya, di backup. Karena ini sudah menunjukkan sahamnya kuat. Nah, dia sudah SOS di sini, sign of strong. Nah, sudah menunjukkan kekuatan bahwa dia menunjukkan bahwa saham ini kuat. Makanya harganya rilis sekarang. Rilis sekarang. Targetnya sampai berapa? Kalau kita lihat dari sini, sampai sini bakal sampai 3 ribuan bakal balik. 3 ribuan bakal balik, target dekatnya 3 ribuan bakal nyampe. Itulah cerita untuk si MDKA. Nah, sebenarnya ada saham lain lagi di bidang emas, Archie juga sama ceritanya. Nah, ya. Ini springnya. Ini springnya, ini uptrustnya, hanya AR-nya. AR, ini uptrust, AR. Ya udah spring, sekarang dia spring, di tes springnya. Makanya si Archie ini bisa kita spekulasi buy di sekitar sini karena dia kemungkinan LPS-nya di sini ya. Nanti dia tinggal goreng-goreng lagi ke atas gitu. Sama juga ceritanya. Nah, di sini dia itu coba nahan barang di sini. Nahan barang, dia kuat itu. Tanya Archie, bagus. Ada satu saham yang sebenarnya sangat bagus. Bahkan saya dibilang kekuatan ke atasnya itu bisa sangat tinggi, tapi kurang liquid. Nah, jadi itu namanya. Jadi harus hati-hati masuk di sini. Kenapa gitu ya? Karena bandarnya ini berani nyerap di atas, berani nyerap di atas. Dia buat spring di atas.
Lihat polanya sama-sama aja mirip ceritanya ya. Bukan pola. Jadi kalau kita lihat bisa membaca intuisi pergerakan bandar enak juga sekarang. Jadi di sini bisa dilihat di sini dia coba nahan ke ini, nahan nahan di sini dan turun. Ini selling klimaks. Terus dia ada AR-nya di sini dan dia apa namanya ini? Dan dia melakukan uptrust di sini. Dan ini ST lagi, secondary test, di tesnya lagi terus. Nah, dia ternyata nyerap barangnya di sini lagi di atas dan melakukan spring. Ini springnya. Dia berani nyerap di atas, bukan dia nyerap di bawah. Biasanya kan setelah uh, secondary test yang kedua dibiarkannya barangnya lagi turun kan disepikannya lagi dia sepikan lagi barang itu emiten itu ternyata dia tidak mau nunggu lama-lama. Dari sini kita tahu bandarnya tidak mau nunggu lama-lama untuk nunggu barangnya turun untuk ambil di bawah. Dia serap di sini dan harganya naik gitu ya, harganya naik sekarang. Jadi kalau kita mau masuk tunggu saja di sekitaran 765-an balik lagi karena dia bakal retest tes terakhir LPS atau nge-backup lagi barang-barang, melakukan backup lagi barang-barang yang di sini untuk uang masuk terakhir ya, uangnya masuk terakhir. Nah, kenapa kita mikir ini bakal jauh mainnya? Karena dia berani nyerap barang di atas gitu ya. Dia berani nyerap barang di atas gitu. Kalau teman-teman juga nanti mungkin, ini kan kita tidak bahas bandarmologi nih, kalau teman-teman lihat bandarmologinya juga pasti nampak ini. Ada yang berani nyerap di sini. Ada yang berani nyerap dari sini. Oh, lihatlah pasti ada. Nah, jadi Aldo ini mainnya bakal jauh. Bisa sampai, kalau kita pikir ya, bisa sampai 1000 pasti kena ini. 1000 bahkan ke 1100. Bisa sampai jauh lah istilahnya. Tidak mematokkan target nanti setelah ini tinggal trend following aja. Tidak mematokkan target di wake of schematic accumulation-nya. Jadi itu ceritanya untuk Aldo. Jadi kalau saya sendiri saya tunggu untuk bisa dikasih beli di 760-an gitu ya. Mudah-mudahan dikasih dalam 2 hari atau 1 minggu ke depan. Ada juga yang namanya AX juga menarik ya. X mungkin ini saham terlalu yang bakal kita bahas ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Di sini saya tidak akan kasih tahu lagi ya. Bisa baca sendiri coba untuk ini. Ini dia sudah melakukan swing di sini ya. Dia melakukan spring di sini. Sekarang sedang retest, sedang ngetes ulang. Dia spring test di sini, tinggal naik lagi. Bar LPS, di LPS bisa kita buy. Sekarang bisa buy juga. Tapi lagi besok. Besok lagi. Turun lagi untuk LPS terakhir. Last point of support terakhir untuk kita bisa masuk. Jadi jangan terlalu mengejar saham lah. Pasti dia punya last support terakhir untuk bisa kita masuk. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, itu saja untuk saham-saham super swing kita gitu. Jadi kalau yang suka dengan channel kita dan mungkin kita memberikan manfaat, bisa lah traktir kita copy. Nanti di slide terakhir bisa di scan atau nanti bisa lihat di deskripsi ya. Sebelum kita tutup, ada satu PR mungkin untuk teman-teman. Di sini bisa coba baca apa yang terjadi di bridge ini ya, dari pergerakan bandarnya ya. Di sini dia sudah melakukan swing di sini kan. Di sini swing, jangan dikejar, tunggu aja dia tes. Pasti dia akan ngetes lagi. Spring testnya, dia tes lagi. Tunggu saja di sekitar 600, mudah-mudahan dikasih. 115, 600. Oke, itu saja. Happy cuan. Selamat berakhir pekan.